Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah yang telah berikan kita limpah nikmat serta karunia-Nya kepada kita dan bersama. Alhamdulillah, Allah masih berikan kita umur yang panjang, badan yang sehat, masih bisa melaksanakan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita kirimkan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tauladan kita, panutan kita dalam menjalani hidup dan kehidupan. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, kita ulang yo kaji awak patang membahas tentang barang ribawi. Barang ribawi petang barang jenis dua. Pertama adalah makanan pokok Yang kedua ameh je perak. Jadi ameh je perak ko baik itu perhiasan maupun emas batangan. Jadi makanan pokok awak, kalau dia awak makan pokok bareh. Di tempat lain ada gandum putih, gandum merah, ada anggur, ada kurma, ada jaguang, ada kacang-kacangan. Itu di berbagai macam jenis, di berbagai macam wilayah kan berbeda-beda makannya. Kalau Dewa di Indonesia masih banyak tuh bareh dan sagu, 5 sagu. Mentawai sagu. Ambon. Kalau awak dek kurang masih lun banyak jalan, jadi lun ada makan sagu itu lah dole. Kalau dan waktu SD itu ada kolonjor itu ada sagu dia. Hah? Ngol. Oh, sagu. Jadi ada 2 jenis barang ribawi. Itu barang ribawi namanya. Kalau yang kemarin, kalau barangnya sejenis, menjual bali barang ribawi itu yang sejenis, mangko kabuliyah menjual bali, syaratnya yang pertama adalah kontan. Yang kedua, serah terima sebelum berpisah. Yang ketiga, barang ko serupa. Itu syarat itu. Kalau syarat dalam jual bali barang yang ribawi itu tadi, makanan pokok atau ameh perak itu tadi, itu syaratnya. Kalau indah terjadilah kategori riba. Karena barang-barang makanan, perhiasan itu kalau nak terpenuhi syarat nanti itu tadi, yang pada saat barangnya kok sejenis, harus ada syarat itu tadi. Lanjutannya, wasyurita fi bai'i ahadihima bi ghairi jinsihi. Berikutnya tu ada disyaratkan lain, lanjutan pembahasannya, pada jual beli salah satu di antara keduanya, salah satu dari
barang ribawi itu tadi, apakah hanya makanan atau hanya amih perak itu tadi, nakad, disyaratkan pada menjual salah satunya bighairi jinsihi, yang berbeda jenisnya. Kau nambah beda jenisnya, dan menyatu keduanya wattahida fi illatir riba, menyatu keduanya pada ilat ko yang menjadi dasar terjadinya riba, seperti itu kaburin bisyairin, seperti manjua membali gandum putih dengan gandum merah. Kan beda itu. Salah satu itu soal makanan, jenisnya gandum putih dijual dibali dengan gandum merah. Wa zahabin bifiddatin, membali amih dengan perak. Kalau yang barangnya kau tadi adalah berbeda jenisnya, apa syaratnya? Syaratnya tetapnya sama yang pertama, dia karena masih barang ribawi, maka syarat awak baju balinya harus kontan. Karena perbedaan waktu, gantinya waktu itu akan membuat masuk ke dalam kategori riba jadinya. Julo-julo, praktek julo-julo ameh. Jadi dibayarkan seharga 5 hari itu. Misalnya tiap bulan awak sampai. Nah itu misalnya angkanya pas gajian gitu. Kan ini misalnya 2 juta, mungkin besok kan akan berubah. Atau angka lebih banyak gitu, jauh. Kalau bertahun-tahun itu akan fluktuasinya jauh banget. Wak duduan kaji julo-julo dulu. Because soal ameh itu. Julo-julo ko manga apa praktek julo-julo ko apa? Tabungan. Jadi kalau misalnya iya, ada tapi cuma dulu berbulian. Dulu. Jadi bulan nomor 1, mungkin 20 orang berbulan dulu dapat itu bayar selesai sampai 20 bulan. Cuma kan harganya kan fluktuasi, misalnya jauh-jauh. Kalau 3 tahun mungkin saja orang itu 2 juta jadi 3 juta, itu kan nggak normal ya. Jadi dalam teori perbedaan waktu itu kadang-kadang terjadi perubahan harga. Dan kami nilai pitih itu sendiri itu mengalami perbedaan dari waktu sebelumnya. Waktu ambo SD, balanju ambo SD itu 5 piyah atau berapa. Itu ini tuh. Kalau menyampai pitih 5.000 dulu datang uang ada itu dulu. Jadi itu kan perbedaan waktu itu mengakibatkan terjadinya perbedaan nilai. Kadang-kadang sesuatu kayak pitih semakin lama trennya itu kan nilainya itu semakin rasanya semakin rendah, menurun. Sementara emas itu kan standarnya itu banyak kepada dolar. Maka dianggap nilainya akan tetap stabil kalau seandainya terjadinya gejolak nilai rupiah. Sama jo tanah, kalau tanah berbeda lah, tergantung permintaan antara kebutuhan itu dan ameh. Maka dianggap ameh ko tadi nilainya adalah standar. Kalau julo-julo ameh, asumsinya tu nanyo jujuluan tu adalah ameh nak pitih dah. Wah julo-julo ameh ya. Berarti menjadi rujukannya adalah nilai ameh pada saatnya membayar. Kan awak je bagian jujulo ameh tu pitih bagian tu nak jujulo ameh nama tu. Tu jujulo pitih seharga nilai ameh. Ya kan lah. Ya berarti pitihnya untuk pembelian meh. Ya berarti kan julo-julo meh dan julo pitih dah. Julo-julo meh awak sepakai kini awak julo-julo meh.
Jujur ameh ko pada saat pertemuan bulan pertama, yo belilah ameh barang seorang nilai tu. Sameh seorang. Yo belilah ameh. Awak nak tolong beli ameh dah pitih dia seharaga tu je. Kata-kata. Berarti standar nilai yang sepakati itu adalah ameh yang nilai stabil. Sementara soal pitih, yo sebelumnya mungkin nilainya dianggap sama, tapi setelah itu nilainya semakin menurun. Di mana problemnya awak jual meh tapi membeli je piti. Tentu piti kau kadang-kadang nilainya turun. Tu dia awak tanya, jual meh, sedialah meh setiap pertemuan. Tapi kan yang orang kan misalnya langkahnya atau kita kan yang itu gitu meh kan kadarnya beda ya kan misalnya toko itu beda. Makanya punya langganan jadi piti nama dia sanggar masalah itu. Yo, makoi dalam akad julu-julu ko kam mana buang ameh nama kana. Mangko tak buang ameh manga piti banuan kan babue ameh tapi bagian piti. Atau kalau waktu mereka mampu misalnya awak tak bisa melewati piti Bali gitu kan. Titip. Ya Bali tolong balian misalnya. Kalau gitu akadnya Coba aja tu artinya ameh harga kini adalah 1 juta sampai. Kira bisu tu 1 juta satu, tetap orang membayar seharga ameh. Kan harusnya awak nak membeli ameh tu Tapi dia awak nak punya kesempatan membeli ameh tu, awak je pinti ke orang mana mu arisan perusahaan itu. Oh gini kau ameh lah 1 juta satu, ambo titip bila 1 juta satu. Oh dulu ketika menerima 1 juta tu kan pinti ameh kan tetap sama. Ameh kan sama. Dan di jujulan standar ukurannya pinti atau ameh? Ameh kan? Ya ameh lah. Tak ada masalah lah. Ayo, makanya praktek-praktek apa namanya tu muamalah waktu tadi. Padahal yang menjadi standarnya itu ameh. Kesepakatannya namanya julu-julu ameh. Lalu kemudian awak barangkali dia tak pergi ke pasar pada saat itu kan ini tu. Basarahnya kau orang nama dari mu tu membeli ameh lagi. Kadang-kadang tak lo je belian kami tu. Piti je belian je. Piti terima. Jadi sebenarnya jual-jual ameh tu orang ke mana buang ameh karena dinilai ameh kau tadi bisa menjadi simpanan dan punya nilai. Tolong dipahami kalau ameh nama simpan-simpan ada nilai zakatnya di dalamnya. Kan dia nak perhiasan dah. Sepanjang sampai nisabnya tetap wajib dikaluan 1 tahun. Nisabnya kalau 85 gram kalau seandainya lah sampai haulnya. Iya bayilah jambe. Tapi kan bayi jambe lalu kemudian dia gih nilai piti lain jual lah. Tapi beda. Iya dan senisab tu. Dalam total kepemilikan ambil awak, pokok standar minimumnya adalah senisab. Standar minimumnya 85 gram. Kalau lebih mungkin lah 1 gram, kemudian lah 1000 gram, ambillah 2,5 dari total kepemilikan waktu. Tidak standar 85. Jadi itu standar batasan minimum dari nisab menjadi wajib buat berzakat. Jadi kan tadi nisabnya ambil 85 gram. Yang dari 80 gram itu kalau ambil 2,5%. Bukan. Nisabnya itu standar minimum, batasan minimum mulai wajibnya zakat. Awak kini punya ameh 100 gram. 100 gram. Berarti standar minimumnya 85. Berarti lah lebih dari standar minimumnya. Nan wak hitung 2,5% tetap dari 100. Tak dari 85 dari kepemilikan total kepemilikan ameh awak. Tapi menjadi wajib. Oh ameh awak kini 84 gram ya, alun wajib zakat lah. Karena alun terpenuhi nisabnya. Apa definisi nisab? Definisi nisab itu adalah batasan minimum menjadi wajibnya awak membayarkan zakat pada jenis benda zakat tersebut.
Oh kini awak punya ameh adalah untuk sebanyak barat tadi itu contohnya 150 ameh. Berarti kan lebih dari standar minimum itu. Dan awak keluar dari kepemilikan awak 150 itu tadi 2,5. Tak 85 itu, 85 itu mulai hitungan wajibnya. Tapi dari total keseluruhan ya. Total keseluruhan. Tapi ada orang macam tergantung ya. Jadi kalau yang awak tadi pun ya kan untuk perhiasan. Kalau perhiasan tak dihitung dah. Nah, no. Dijatuhin sekali katanya. Hah? Dizakatkan sekali saja ya. Dan barang namanya benda hame sepanjang itu kepemilikan awak itu ada hak orang lain di dalamnya. Sepanjang masih terpenuhi sampai oleh yo ada kewajiban dia awak tadi. Tapi untuk perhiasan. Kalau untuk perhiasan kau mana dipakai untuk cincin laki di tangan awak, kemudian kaluang. Kau nyoba cincin tapi banduan sa kambu cincin. Aku perhiasan itu nak perhiasan terus barang simpanan nama itu. Kalau definisi perhiasan itu adalah barang awak pakai setiap saat. Amin. Itu namanya berbangga-bangga, nama itu berhias napakan, nama itu lain. Kalangnya disimpan usah pakai. Kok kepakai itu barang lek banyak kau je. Disimpannya pakai itu tempat nyalangan. Jadi standar minimum perhiasan perempuan itu apa yang minimum? Sumbang, galang, kaluang, cincin. Yang itu kemudian awak kan tak boleh lo berbangga-bangga dengan itu dong. Itu mengundang itu tidak untuk diperhiasan itu untuk sombong-sombong. Kan ameh bagi perempuan yang pakai itu istilahnya ala namanya untuk kalau ada di jari manis itu cincin, kemudian ada apa namanya subang, kalau nama subang apa tutui anuai telinga. Jadi kau di Bali juga galang ameh sadue tu simpanan sadue kau kan perhiasan nama kau ada perhiasan ternyata bandu aja memang. Yang berhiasan kau barang dan laki di badan awak. Jadi pakai sewaktu-waktunya. Pakai sewaktu-waktunya. Perhiasan kau barang dan laki di badan awak. Laki sumbang tarwi. Ada duku galang Ada. Kalau nak perhiasan tu nama duku tu kan lalunya kan pakai duku nak. Pakainya kan. Kalau sumbang tu ketika lalu dipakai kan. Itu nama pakaian perhiasan. Pakaian dan ameh yang dipakai itu yang menjadi perhiasan. Kalau koperasi masuk riba lah. Koperasi berdasarkan kajian anunya itu kan ada namanya simpanan pokok, ada simpanan wajib. Kemudian awak kau dek kurang lagi koperasi. Cuba ungkap apa praktek koperasi itu. Kalau yang minjam saya ada simpanan tambahan. Ada nama minjam, nak boleh meminjam tu kan anggota anak. Iya, Kemudian yang ada dari diambil dari simpanan tu tadi. ya. Ada tambahan itu. Ada tambahan dari yang meminjam itu ada tambahan. Ya dari yang Simpanan tambahan. Gitu ya. Ibu bukan jadi tadi ibu ditambah. Itu yang misal itu tapi dalam setahun misalnya. Setahun awak masih Ada akad dah. Hah? Ada akad syariah dah. Berarti itu masuk anu jadi lain. Itu kan riba kau terbagi 3. Ada riba fudul atau fadal. Itu dan maksudnya bertambah. Pinjaman 5.000, beli 5.000 mati itu bertambah dari anu itu. Dan sebenarnya dalam ajaran agama aku, muamalah aku kan tujuannya tolong menolong sebenarnya. Program ta'awun, saling tolong menolong. Awak berhutang ku kan dek karena tidak ada punya. Mangko dia awak berhutang tu punya, mangko pinjam betinyo supaya bisa menjadi modal dia awak untuk berkerja.
Dapat dia piti itu boleh awak balikan. Akadnya. Artinya mau pinjam. Tapi kalau ada berbagi hasil, akan tergantung akadnya lah. Ada tak berbagi hasil? Kalau di koperasi itu ada lo nak akad. Tapi koperasi kau bisa masuk nama syirkah. Syirkah kau bersyarikat. Bersyarikat kau kan masuk dalam akad kerjasama. Bisa jadi koperasi kau masuk kategori syirkah. Ini hari misalnya kayak lebaran itu di bagian keuntungan itu kamu. Berarti Seluruhnya dapat. Hah? Seluruhnya dapat. Seluruh dapat berarti kan syirkah nama itu. Jadi artinya Bersyarikat nama itu. Anggota itu dapat seluruh. Berarti kan bentuknya kan produktif tuh. Produktif kan. Kemudian kepemilikannya adalah kepemilikan bersama. Kan dia punya soal itu. Nama pinjam kan anggota lu di dalam. iya. Ada lo pitihnya di dalam. Mungkin yang sama pada kakaknya dulu-dulu tidak. Ya, cuman yang meminjam ada tambahan. Hah? Iya, makanya. Kalau jadi itu baru masalahnya banyak dulu bagi Kalau koperasi kau kan ada syarikat PT awak. PT awak ada di dalamnya. Ada simpanan wajib, ada simpanan pokok. Lalu kemudian PT dan itu nanya putar dan nanya kembangkan menjadi produktif. Itu adalah syirkah kerjasama. Bersyarikat awak di dalam justru itu model ekonomi awak ini ekonomi berjamaah. berbagi hasil lah dulu setahun pun. Ya, ekonomi berjamaah. Itu yang termasuk kooperasi. Namanya kooperasi berarti prosesnya adalah syirkah. Jadi nanti akan ada pembahasan waktu tentang syirkah itu tadi nanti. Wah kan babnya kini kok bab jual beli buat muamalah akan ada banyak contoh-contoh. Kan kok kajian ekonomi Islam kan. Itu syirkah bersyarikat. Kalau pinjamkan uang seragam emas, misalnya orang itu ditawar uang amehnya, uang peradukan tapi ameh kan baju uang, kan? Itu kemudian ketika diganti kan nggak sekiranya salah buku dan mulai diameh. Iya, berarti awak akadnya kan akad piti. Hah? Kecil kan tidak. Tentu ya piti akadnya akad piti. Jalan tangan tong perhitungan awaknya. Ambo kini pinjam piti sekian. Nanti berbagilah sebanyak itu. Atau kalau kita katakan gini, misalnya awak kan pinjamnya gini mas, itu kan dia beli itu ada. Jadi boleh, tidak ada masalah. Tak? Atau tak aku aja, mau aku utangnya jomeh ni ya, macam jomeh aku piti balik jual ameh kau. Jual ameh kau berapa piti biar nanti lagi lo kamu ameh lihat. Iya. Tergantung apa objek akad awak. Apa objek akad ameh atau piti. Kalau objeknya adalah piti, itulah lah. Barangkali sejenis itu. Ya lalu gitu kami bagian itu kan. Nanti dia bagian itu kecil ditanya di tukang ameh apa sih? Kira-kira cek dari itu udah tidak mau nambah itu. Makanya akad tekap. Ameh kira balik salah seorang kita nggak mau tanya di tukang ameh segitu. Itu pas awak balik kira ada seorang ameh. Itu nama panggilan namanya. Iya. Masalah ya ada nama panggilan. Ada juga kesempatan celah untuk yang mengicu anu lah hello orang kayaknya ada je lain. Ini ada nanti kata. Cuma penggilaan 0, sekian persen. Hah? Penggalian 0, sekian persen. Ayo. Iya memang soal, tapi pakai cian bertambah. Napal yang banyak awak berurusan tu adalah dengan hablum minan nas hubungan wajib manusia bah. Kalau Allah Taala kalau jalannya mana wajib-wajib dia awak. Sepanjang lewat penuhin wajib-wajib tu ala selesai kewajiban awak. Pina manusia ko banyak yang menataka ko yang mutasyabihan ada yang abu-abu dia nak kambing dia nak jaleh. Kan awak banyak praktik abu-abu je. Tahu dari KJ itu banyak ada di kalian. Hah? Bulan tahun dari KJ sekian ambil kan tuh pas bayar tuh meledaknya bukan begini. Hanya kamu nggak boleh rombong.
Iyo, kayak itulah manusia ko. Apoleh kalau lama baca utang, kadang-kadang mohon maaf lah, bah anak kan dua wak. Tiba wak baik, mohon maaf lah kau wak elok-elok tak aku. Orang tu kadang-kadang tak lo mengerti, misalnya tiang kalau lari pinjaman elok. Lebih kajang lo awak nama putang ko lah istilah kalau kasar awak bukan punya pengalaman tu pinjaman tu sekian sebelum mak mau meninggal sampai kini lo dituntas-tuntas ni. Misalnya kan nisab itu jatuhnya kan per tahun gitu. Iya. Tapi misalnya kadang-kadang orang kan kalau mengeluarkan per tahun itu ada agak ngarik gitu kan. Karena jumlahnya jadi ganda. Jadi setiap kali dia yang adunya tadimu memasukkan nanti dia hitung 2,5% dari yang dikeluarkan sebagai zakat. Boleh. Alah ada dua. Kini kan ada kategori kaya gaji. Kalau gaji itu kan dianggap terukur hitungan nisab itu. Lah bisa dihitung 1 tahun Tapi kini lah dulu namanya zakat penghasilan per bulan. Setiap hari terima. Sama kan analoginya kiasnya adalah ketika panen. Ketika panen padi, setiap awak dapat bayar. Tiada dapat awak keluar 2,5. Tapi kan lah kecenderungannya pendapatan awak tu mungkin dalam 1 tahun lah lebih senisab tu. Nah, setiap menerima mulai contoh Jadi zakat gitu dari. iyo dapat Nah, tapi misalnya mungkin ada juga kurang-kurangnya gitu kan. Penghasilan lain ada dulu misalnya, cuman yang di kandungan sekian persen misalnya dari gaji. Selain gaji itu ada dulu misalnya bertambah-tambahan. Cuman setiap waktu berinfak tuh niat si zakat juga mudah-mudahan kalau nggak berhasil bisa lah jadi infak, tapi kurang. jadi kalau niat awak berimpak kemudian awak niat zakat boleh ada zakat saja. Kalau awak berzakat Jadi itu zakat sedari misalnya. jadi dari masalah contoh tak kau tak ada boh anan dasar kewajiban awak lah jalan itu lah keluar per bulan. Kemudian kan ada pendapatan yang kadang menerima sekian, menerima honor, mau ikut semacam. Dapat 2,5 dari pendapatan itu dan awak akumulasi kalau terpenuhi nisab itu. Supaya jangan balik, kadang supaya jangan lupa, mengkoi dia ambil zakat penghasilan tu per bulan. Supaya kalau dikumpul tu kan kadang kadang tu balik. Oh bisa tak balik lo dong bisa tapi kalau lah dipotong langsung kan tak terkena ada tu lagi. Nah tak kata tadi kalau awak harus tahu lo mustahik kasih awak gihan awak berzakat kemudian tak awak berikan kepada mustahik itu tentu tak masuk kategori zakat dia. Because semua je infak aja deh. Sebab kalau infak tu kan fleksibel bebas. Kalau yang zakat kok hanya ditentukan lo asnaf penerimanya. Bahasanya tak apa tetap standar minimum nisab awak hitung dari punya awak berarti kan rasionya lah terpenuhi lah sampai nisab lah wajib zakat. Mungkin pendapatan lain mungkin setiap awak menerima kalau bahasa analogi kias padi setiap awak panen kamu menerima dapat gaji awak dapat honor awak keluar 2,5 bisa awak keluar langsung atau bisa awak tabungan aku wajian kamu mustahil tapi yo zakat ko kan agama ko kan jale-jale makolah wajib dia awak zakat kalau lah sampai nisab tapi kalau ni kan istilahkan dari penghasilan kalau sampai nisab itu berarti lah wajib zakat kan tambahan penghasilan lain awak keluar lah terpenuhi gitu standar minimum kalau terpenuhi lah wajib zakat maka setiap penghasilan lain dikeluar tak ada cak misalnya kayak orang ada kontrak-kontrakan iya betul. Ini ukurannya emas tadi. 80 jutaan masalahnya. Mereka ukurannya emas hari itu. Iya, ukuran emas pada saat itu. Iya, dia standar itu. Wajib kalau seandainya terpenuhi standar 85 gram tadi bara piti itu hitunglah 1 tahun bara awak menerima per bulannya diakumulasian per tahunnya lah sampai keluar.
Jadi kan ada penape dalam fikih kan syaratnya haul, hitung tahun. Itu banyak ulama wajian termasuk ulama kontemporer, takah Ustaz Abu Somad tapi kalau seandainya awak simpannya ketika tunggu setahun, matu awak ke pangan awak bisa berubah deh. Tapi kalau seandainya dipotong tahun per bulan, kanlah lebih teratur. Itu dasarnya sehingga bisa dipungut per bulannya gitu. Termasuk seketika waktu wak menerima tadi menerima keluar sekali, menerima kuat sekali. Kalau nak cukup senisab itu berapa bu? Nak cukup senisab? Nak lalu wajib zakat le? Ya, tapi orang mengeluarkan tidak mau zakat gitu. Oh, nak dah. mengeluarnya. Lah baik, lebih baik juga. Artinya awak lebih tapi lu wajib dia awak zakat nama lain. Tapi awak mengeluarkan haratu awak, mungkinlah tadi aja dia awak untuk membersihan haratu awak dengan Pada masa dia menerima keluar sekali. Oh ternyata tak ada masalah, dia lebih baik. Mana lagu? Sabar. Tapi kalau dan syarat wajib zakat kok bahasa agama tu kan terukur deh bang. Terukur. Agama tu tak zalim dah. Ya, tapi kalau artinya ada nama zakat dia lah keluar gitu kan. Mana lain. Kan cuma barangkali ragu awak mungkin rasul-rasulnya lah sampai batihnya kau tu alu tapi awak pengennya mengeluar. Dah ada awak aja sekali. Lebih cek. Ayo. Kalau aku misalnya jual tanah. Yo. Tanah tu misalnya harganya 200 juta. Yo. Di keluar zakatnya 2,5%. Boleh tak bu? Soalnya kalau dicukup setahun 200 juta pun itu sampai kasih nisab gitu. Iya. Anda bangku. Ya, tapi ukuran zakat itu harta itu kan istilahnya lah tersimpannya 1 tahun. Iya. Kok kamu nulis kaji kok ha? Iya. Tapi bahwa kemudian awak ingin berbuat baik di luar tu aku supaya nak barasian tanah lo kau segala macamnya disimpan kok dari kini wajib je lah dulu je. Tapi kalau hitungannya tu awak punya harta kini di bulan Ramadan. Sampai di bulan Ramadan berikutnya sampai sedisap masih bertahan sedisap pada Ramadan berikutnya itu awak wajib mengeluarkan zakat. Jadi yo, yo, bayaran tu, yo. Kak 5 tahun kalau per tahunnya banyak dah sampai dah. Iya. Nah, dia bahasanya kini adalah itu kan barang dan dijanjian yang kemudian akan wak terima pada saat itu, kemudian detong dan nilai kontrak ko 5 tahun dibayar wak simpan sampai dalam setahun tu masih bertahan afiti waktu. Anjuk Nah jadi dan zakat kau nak dalam menzalimi diri awak syaratnya tu adalah ada nisab minimumnya, batasan minimum kepemilikannya. Lalu kemudian baru kau wajib ada haulnya. Jadi kalaulah sampai 1 tahun sampai senisab baru di situ wajib. Tapi kalau sampai lah contohnya awak pinti awak kini mungkin 85 gram di bulan Ramadan. Oh, lu sampai Ramadan berikutnya kurang lo balik. Dah sampai lah perlu tinggal 83 helai. Tak wajib awak membayar pada saat itu. Tapi di zakatnya dah lalu. Kalau bahasa wajibnya nyolon wajib lain bahwa kita mengeluarkan berinfak, bersedekah dan segala macamnya berbuat baik, mengeluarkan itu justru lebih baik juga, baik. Kategorinya masuk kategori zakat dah. Wallahu alam, Allah dan tahu. Awak khawatir jangan sampai ada. Takut berhutang lah. Ada tahu barsian. Kalau memang nak cukup kan yang harus dizakatkan berarti itu masa infak. Betul. Itu dia awak ini dia zakat ko rasa-rasa nak barasiannya kalau tidak cukup berarti jatuhnya adalah infak sedekah. Kalau sampai itu adalah itu zakat. Ya, dah ada.
Dah ada. Tapi dan jatuhnya zakat kalau sampai nisab, sampai hol. Tapi bahwa kemudian awak ingin mengeluarkan haratu awak tadi kan dari haratu awak awak keluar, tapi dengan asumsi perhitung awak apa telah sampai, tetapi awak niatkan dulu itu kan niat. Dan zakat kau tadi memang dijaleh niat deh. Dijaleh niat bahwa awak kau zakat kau dari harta awak. Dari awaknya jadi kalau disabi mana boleh sebenarnya kan kaji awak hari nak petang, hari pada Selasa. Kalau berzakat, mungkin kayaknya pembahasannya salah satu jamaah seketik. Berzakat itu harus diumumkan, harus nampak itu tahu bahwa itu orang tu zakat, orang tu ambo lah cukup disampai, lah cukup oleh. Berarti kau nak punya ambo, kau lain punya orang lain lah, kau bakal luar. Kan itu inti itu. Awak ko kalau nak berzakat ko bangaluan dari harta awak tu nak punya awak oleh, nak punya orang lain tu awak yang kinyo tu. Kadang-kadang kan dia godaan tadi, misalnya kalau sekali malam zakat dia 10 juta atau balik. Ya betul. 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 Tapi kalau kayak contoh kasus ini tadi dari penghasilan lain, contohkanlah masuk mereka dari pendapatan larape, kemudian kap tambahan dana dulu tu je lain, tambahan penghasilan lain, penghasilan luar apa ada di keluar tadi kan artinya penghasilan awak secara lah membayar zakat awak tu tambahlah penghasilan lain, silakan awak bayarkan ketika awak mendapat tu. Kalau kan dari minimum tak tadi jadi dianggap bahwa pinti ambil 81 gram, kemudian awak keluar hanya 2,5 dari 85 gram saja, tidak. Contoh kini awak pegawai lah wajib pula zakat oleh potong, kemudian ada penghasilan keluar lah 2,5 dari penghasilan lain setiap dari kalau awak lah wajib zakat itu dari harta tadi lebih dari standar nisab masuk kategori zakat lah ketika bagian tu. Ya. Ya. Kurang ada nilai bahwa ada di dalam ko lari keluar wah sebenarnya kan wajuan ambil wak dari anu itu deh. Ya. Jadi bisa juga kan istilahnya niat kok benda zakat wah ambil wah. Tapi cara mengeluarnya lah yang ambilnya konversian konversian ke dalam bentuk uang lah. Sebenarnya dalam anomeko aku dijual diagihan di keluar 2,5. Dia awak kan tidak dah. Anu dijual pacak sompiang lah barang gitu kan. Nah, hari lajam lah doa kita lanjut berikutnya lah itulah dulu dan kitab gua tadi demikian kita akhiri dengan bacakan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.